Belajar bahasa Inggris melalui cerita cinta. Biarlah cinta yang ditolak, asalkan studi dan karir sukses. Api cinta bisa menghanguskan, namun api cinta juga bisa membakar semangat belajar atau gairah hidup. Izinkanlah perkenalkan, namaku Kriptiyanti. Teman-teman memanggilku Mbak Yanti. Aku selaku host di sini ingin menyampaikan sebuah cerita jatuh cinta, tetapi cerita ini tidaklah 100% ori. Cerita ini terjadi di masa lalu yang dialami oleh seorang lelaki, sebut saja Hendra. Hendra sangat tertarik, atau dengan kata lain jatuh cinta, dengan perempuan muda. Nama gadis yang menjadi sasaran jatuh cinta itu namanya Rahayu. Teman-temannya memanggil Ayuk. Ayuk adalah murid salah satu dari sekolah calon guru SD, sedangkan si Hendra seorang murid dari SMA negeri di kotanya. Hendra merasa jatuh cinta dengan gadis itu tetapi tidak berani mengutarakannya. Hendra tidak mau mengungkapkan rasa cintanya. Lebih tepatnya perasaan cinta terhadap gadis itu hanya dipendam saja. Sebentar Mbak Yanti, izinkan untuk memperkenalkan diriku. Namaku Kriptianto, nama panggilanku Anto. Sebelum Anda bercerita soal cinta, aku mau mengajukan pertanyaan, apa arti jatuh cinta itu? Hal itu kurasa penting juga untuk memperjelas tentang apa artinya jatuh cinta, supaya lebih mudah dalam mengikuti alur cerita yang akan Anda sampaikan nanti. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari Mas Anto tentang usulan supaya menerangkan lebih dahulu tentang apa arti jatuh cinta. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Anto, biarlah yang bersangkutan akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu jatuh cinta. Oke. Terima kasih Mbak Yanti selaku host kita dan para sobat yang bersedia bergabung di ruang belajar ini. Izinkan untuk memperkenalkan diri, namaku Hendra. Baiklah, memang betul kita perlu menjelaskan apa arti jatuh cinta itu. Jatuh cinta adalah perasaan suka sekali, rasa senang dan bahagia yang luar biasa, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sebagai gambaran jatuh cinta terhadap seorang gadis misalnya, dia merasa senang dan suka sekali terhadap gadis yang dicintainya. Apa yang ada pada gadis itu, baginya baik semuanya. Rasanya selalu ingin bertemu. Apabila sehari tidak ketemu, dengan pujaan hatinya terasa lama sekali. Hati jadi gelisah, inginnya selalu ketemu. Kalau lama tidak ketemu, rindunya setengah mati. Selalu terbayang-bayang, mau tidur ingat si dia, bangun tidur ingat si dia, punya perhatian yang berlebihan, melewati dekat rumahnya rasanya senang sekali. Baru mendengar namanya saja disebutkan jantung jadi deg-degan, dirinya siap berkorban dalam rangka PDKT. Bukan hanya itu saja, cinta dapat merubah sifat seseorang selama ini. Misalnya dulunya penakut jadi pemberani, dulunya malas belajar jadi semangat belajarnya, dulunya malas bekerja jadi rajin bekerja, dan juga tambah suka bersolek. Memang cinta bagaikan api. Api cinta kalau bisa cara mengelolanya bisa membakar semangat belajar, semangat kerja dan semangat hidup. Tapi kalau salah mengelola api cinta bisa menghanguskan, mencelakai dan membahayakan. Oke. Sebentar Mas Hendra. Bisakah aku menanyakan kepadamu mengapa si perempuan muda tadi sering berada di rumahmu? Tentu ada sebab-musababnya. Tolong sebutkan alasannya kenapa dia ada di rumahmu. Pantesan Anda kerasan tinggal di rumahmu. Ada pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Seringnya bertemu membuat tumbuh rasa cinta. Apalagi si perempuan itu kabarnya juga cantik. Mana tahan kamu Hen. Dan itu sangat wajar kalau lama-kelamaan kamu juga bisa jatuh cinta. Oh ya, saya lupa menyebutkan namaku. Perkenalkan aku. Namaku Parmini dari kampung Inggris. Oh ya, itu begini ceritanya. Kenapa si Ayuk sering berada di rumah kami? Karena adikku sendiri yang mengajaknya, adikku yang memintanya supaya dia menemani sampai di rumah, kadang-kadang tinggal di rumah karena si Ayuk itu teman baik adik perempuanku. Mereka satu kelas di sekolahan, kemudian belajar bersama. Kebetulan kalau ke sekolah mereka satu jalur dan rumah kami sepertinya boleh dikatakan sebagai tempat transit bagi dia. Karena angkutan transportasi belum menjangkau langsung sampai dekat rumah cewek itu. Hubungan pertemanan antara adikku dengan perempuan tadi begitu eratnya. Pada mulanya dia sering mampir dan main di rumah kami,
dan membuat anggota keluarga kami otomatis juga ikut berinteraksi dengannya. Tidak ketinggalan juga aku. Dia juga sering menginap di rumah kami. Keluarga kami pun menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Seperti telah disebutkan di awal bahwa cintamu terhadap gadis itu, yang saat itu berada di genggamanmu karena berada di rumahmu, ternyata hanya kau pendam saja. Terus bagaimana nasib jatuh cintamu itu? Apa terus berlanjut atau mangkrak di tengah jalan? Tolong jelaskan. Sebagaimana aku jelaskan, bahwa untuk masalah cinta, aku tidaklah memaksakan diri. Segala sesuatunya biarlah mengalir secara alami. Hal ini mungkin karena aku kurang percaya diri, atau kurang pede, tapi bagaimanapun juga, aku merasa bersyukur ketika bisa dekat dengan gadis itu saja rasanya lebih dari cukup. Oh iya, apa katamu tadi? Bahwa gadis itu berada di genggamanku karena dia sering berada di rumahku, terus aku bisa berbuat apa saja. Begini sobat, soal ada rasa suka yang menggebu-gebu itu dengan jujur kuakui tapi cinta suci, bukan cinta yang didasari nafsu. Karena cintaku suci makanya aku tetap menjaga etika. Kami sekeluarga memuliakan dan menghormati dia sebagai tamu. Dia sering menginap karena keluarganya mempercayakan kepada keluarga kami akan keamanannya. Bagi kami memuliakan tamu adalah suatu kewajiban dan bukan itu saja, dia sudah dianggap keluarga sendiri. Bolehkah aku ikut menanggapi Mas Hendra soal ketertarikanmu dengan perempuan itu adalah sudah barang lumrah? Seorang lelaki jatuh cinta itu biasa, cuman untuk mengungkapkan memang harus punya keberanian luar biasa. Mungkin kamu takut ya? Memang menyatakan cinta harus siap dengan segala konsekuensi, siap dengan segala resiko, karena cinta tidak mesti bersatu. Kalau belum siap dengan konsekuensi tersebut sebaiknya jangan menyatakan cinta dulu, supaya kalau ditolak tidaklah terlalu merasa sakit hati, tidak terlalu kecewa, tidak marah sekali. Padahal ditolak cewek itu hal yang biasa, ditolak ya cari lagi, dunia tidak selebar daun kelor. Ditolak satu cewek di luar sana banyak cewek yang menunggunya. Seharusnya begitu, iya kan? Itu tekad lelaki yang harus selalu dipegang, supaya jangan seperti aku yang ditolak perempuan berulang kali, yang waktu itu sempat down tetapi untunglah aku cepat move on setelah tahu kalau jatuh cinta belum waktunya itu akibat permainan perasaan kita saja. Seperti apa yang telah kamu ceritakan bahwa gadis itu sering ada di rumahmu. Terus bagaimana awalnya kamu berkenalan dengannya? Pengalaman pertamamu bagaimana? Pada mulanya aku merasa biasa-biasa saja, kami hanya sekedar ngobrol, kadang membicarakan masalah sekolah. Ternyata dia anaknya menyenangkan, mudah diajak ngobrol, dan pembicaraan kami bisa nyambung. Cuman lama-kelamaan aku saja yang agak kagok jantung sambil berdebar. Kalau mendengar ceritamu yang merasa tidak lancar dan disertai perasaan deg-degan ketika kamu ngobrol dengannya mungkin itu pertanda kau belum terbiasa berkomunikasi dengan perempuan. Iya kan? Betul, perkiraanmu itu tidak meleset sama sekali. Apalagi karena di dasar lubuk hati ini, tersimpan perasaan suka, jadi malah pembicaraan tidak selancar biasanya. Untunglah sepertinya dia menangkap gejala ini. Maklum saja aku ini masih lugu khususnya soal bergaul dengan cewek. Apakah kamu punya pengalaman lain yang tidak dapat dilupakan? Memang ada betulnya, yang namanya jatuh cinta itu sejuta rasanya, sampai-sampai mengesan selamanya. Adapun pengalaman kami antara lain lari pagi. Suatu sore, waktu itu hari Sabtu di bulan Desember, gadis itu mengajakku, "Maukah besok Ahad pagi temenin kami ya Endra? Besok olahraga lari pagi ya?" "Bagaimana mau?" tanyanya. Dia memang biasa nginep di rumah kami. Sehingga dengan mudah kami berangkat bersama-sama. Mendapatkan ajakan seperti itu, mana bisa aku menolaknya? Karena yang mengajaknya adalah gadis dambaan hati. Gadis yang selama ini selalu kurindukan. Wah, nasib kamu baru mujur ya Endra, namanya itu, pucuk dicinta ulam tiba, mendapat sesuatu lebih dari apa yang diharapkan.
kau memperoleh kejutan menerima ajakan dari gadis idamanmu. Maaf saya teruskan, waktu itu aku ingin meyakinkannya. Apakah aku ini sedang mimpi? Apa, aku kau ajak lari pagi? Aku bertanya, ya. Itu kalau kamu mau menemani. Besok kita bertiga, katanya padaku. Maksudnya kita bertiga, adikku dan wanita muda itu, dan aku. Oke, jam berapa? Besok, sekitar jam 5 pagi, katanya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Rasanya harus menunggu lama pagi datang, untuk segera memenuhi janjinya, lari pagi bersama Rahayu. Pagi itu kami bertiga lari pagi menyusuri jalan utama desa kami, menyingkap dinginnya pagi. Namun lambat laun udara berubah menjadi hangat sehangat hatiku yang berada di sebelah Ayuk, kebetulan pagi itu. Hari pasar tradisional di desa kami, jadi jalan menuju pasar agak ramai. Hari itu juga hari libur sekolah jadi kami bisa leluasa bermain di luar, tapi sebelum kembali pulang kami mampir dan memasuki pasar. Banyak orang yang melihat kami mungkin bertanya apa yang kami inginkan para remaja memasuki pasar tradisional dengan pakaian olahraga. Banyak orang melihat gadis di sampingku. Mungkin mereka mengagumi Ayuk yang manis. Lalu kami masuk ke warung bakso, rasanya kemepiar makan bakso ditemani teh hangat di pagi hari itu. Setelah sedikit lelah berolahraga, saya melihat butir-butir keringat mengalir di wajahnya yang mulus. Ngelihat apa kamu Endra kok ngelihatnya seperti itu? Terpesona, kata adikku ketika aku kepergok menatap Ayuk di depanku. Nggak boleh cara ngelihat perempuan seperti itu, kata adikku memperingatkan aku. Memang dalam aturan agama memandang perempuan lama-lama itu tidak boleh. Wah kalian punya selera pedas ya. Tadi kulihat ngambil sambal 1 sendok, kataku ingin mengalihkan perhatian. Suatu saat nanti setelah lulus mau terus kemana yuk? Tanyaku kepada Ayuk. Menurut mbakku aku disuruh menyusulnya. Mbakku yang sudah lebih dahulu sebagai guru di sana di daerah Jawa Timur. Wah nanti kami akan kehilangan kamu yuk. Begitu lulus kalian cepat kerja. Tidak seperti aku saya masih harus kuliah dulu. Jawab saya. Mau daftar kemana? Tanya Ayuk. Kalau melihat yang sudah banyak alumni yang diterima di UGM, UNS Unsud, beberapa di Akabri dan IKIP Negeri dan lain-lain. Saya ingin mencoba di UGM kalau tidak diterima. Cari kerja saja, aku menjawabnya. Wah, bagaimana rasanya dekat dengan gadis idaman? Senang sekali ya, Endra. Dekat berada di samping gadis pujaanku, hati ini terasa bahagia. Hati menjadi tenteram, apalagi jika aku jadikan dia pacar. Wah jadi ketemuan terus. Saya tidak akan melanjutkan sesuatu yang hanya angan-angan. Saya tidak berani berpikir terlalu jauh. Selain itu menurut informasi dari adik saya, dia belum mengenal pacaran dan belum mau pacaran karena dia hanya akan mengenal sistem ta'aruf, itu pun di suatu saat nanti. Apa itu yang namanya ta'aruf? Ta'aruf adalah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan untuk mencari kecocokan sebelum menikah yang dimediasi oleh pihak ketiga. Jadi cinta kamu itu hanya kau pendam saja, dan tetap tidak berani mengungkapkan perasaanmu itu ya? Ya kadang-kadang harus begitu. Rasa cinta itu hanya dipendam saja, demi untuk menjaga kondusivitas biar semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tanpa menimbulkan gejolak. Cuman pertanyaanku seberapa mampukah kamu memendamnya? Tapi kalau itu yang kau lakukan berarti sudah menjadi pilihanmu dan sebagai seorang teman aku hanya bisa mendukung pilihanmu itu. Bagaimanapun juga, aku tidak berani mengutarakan isi hatiku. Seakan ada bayangan kelam, bayangan apa itu? Bayangan akibat dari yang ditimbulkan dari pernyataan cinta itu. Apabila aku nekat menyampaikan cintaku kepadanya, maka kemungkinan pertama, dia menerima cintaku, walaupun kecil sekali kemungkinannya. Kalau sudah begitu, aku bisa lupa daratan karena menikmati indahnya cinta. Kabarnya cinta itu indah, dunia seakan milik berdua. Hal ini bisa mengganggu konsentrasi belajar, bisa menyeleweng dari tujuan semula, sebagai pelajar yaitu ingin agar sukses dalam studinya.
karena kesuksesan studi bagi seorang pelajar adalah prioritas pertama. Kemungkinan kedua gadis itu menolak, dan hubungan kami yang selama ini sudah baik jadi terganggu. Bisa jadi dia malah kabur, dan tidak mau lagi ke rumah kami, apalagi yang namanya ditolak cintanya menurut informasi bisa berakibat kecewa berat, putus asa, karena yang namanya cinta ditolak itu rasanya sakit sekali. Hal demikian bisa berpengaruh dengan semangat belajar apalagi bersamaan itu kami anak SMA punya cita-cita ingin meneruskan ke perguruan tinggi, mengejar target supaya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Makanya aku memilih alternatif lain, yaitu biarlah seperti apa adanya, tidak usah berbuat apa-apa, biarlah cinta itu terus menggelora di tempatnya. Toh begitu banyak keuntungan bagi kami, saya tetap bisa dekat dengannya, dia tetap sering di dekatku. Soal rasa suka biarlah membara dengan sendirinya, dan rasa itu bisa dialihkan sebagai amunisi untuk melesatkan semangat belajar dengan target membidik supaya lolos tes masuk perguruan tinggi negeri yang sangat ketat itu. Itu lebih dari untung, dan lebih penting, jujur saja semenjak aku mengenal dia aku jadi bersemangat dalam belajar di sekolah, soal jodoh sudah ada yang mengatur. Dengan alternatif terakhir itu semua bisa aman tanpa gejolak. Biarlah segala sesuatunya berjalan seperti biasa. Wah, kalau mendengar ceritamu kamu mulai jatuh cinta beneran, ya? Kalau aku boleh berpendapat, bahwa dalam tahap ini orang yang sedang jatuh cinta sepertimu sebaiknya mulai berhati-hati dan kelolalah rasa jatuh cintamu itu, seperti jangan terlalu bahagia atau euforianya ditahan dan dikendalikan. Jatuh cinta bisa menghancurkan apabila orang yang menjadi sasaran jatuh cintamu tidak menanggapi, alias cinta bertepuk sebelah tangan. Bukannya aku membela si perempuan, loh. Kadang-kadang dalam posisi ini memang si perempuan bisa tersudut dan terpojok, sebetulnya kasihan juga si cewek. Bolehlah seseorang menyatakan jatuh cinta, tapi penentuan akan hasil akhirnya ada di tangan si cewek, lelaki harus sportif. Si pria harus memaklumi, harus berlapang dada, karena cinta tak mesti bersatu, dalam kata lain ditolak cewek itu biasa. Justru karena itu kamu harus bisa mengalihkan rasa kecewa itu untuk memacu bersemangat lagi dan menunjukkan prestasimu, bukan malah marah dan lain sebagainya. Itu hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Maka aku juga mendukungmu apalagi sejak awal kamu bertekad jatuh cintamu berjalan secara alami dan tidak dipaksakan ya. Endra bukankah begitu? Oke, terima kasih Mbak Kripti atas nasihat, saran dan masukannya. Semoga bermanfaat untukku, setidaknya juga buat acuan para remaja kita yang rentan kena masalah seperti ini. Tapi Mbak Kripti, sepertinya petualangan jatuh cintaku terus berlanjut dengan segala suka dan dukanya, walaupun status cintaku nggak jelas, hanya dipendam saja jawabannya ada di cerita selanjutnya. Cerita ini masih bersambung.